bagaimana muallim ngaji lewat TV? Begitu. Apakah sama dengan duduk di majelis yang sekarang lewat YouTube? Begitu. Medianya banyak, TikTok dan macam-macam. Jadi tentu beda ganjarannya. Kalau bahasa beliau menjawabnya, kalau kita di TV, di YouTube namanya bukan ngaji, tapi ketiban ilmu. Bahasa beliau begitu menjawabnya, ketiban ilmu. Kalau ada orang rekam, silakan, itu mesti ada kalimat itu keluar dari mulut beliau. Apa itu ketiban ilmu? Ilmu itu masuk pada kita nggak bisa nanya balik. Sama YouTube, sama TV nggak bisa nanya. Kita dengar, dan itu bila itu sikap terpercaya, enggak ada potongan, itu bisa. Tapi bila dipotong-potong kayak yang punya YouTube ini, tergantung dia bikin judul bagaimana. Itu bisa nyesatin orang, bisa tidak, itu judul dari. Maka orang dari YouTube itu dapat keganjaran, dia dapat orang ngaji, tapi tidak sebesar talak, karena dia nggak berangkat. Tapi kan hilang kuota, itu tentu hilang kuota. Tapi Anda bisa bertanya, dia menerima apa yang disampaikan dari suara yang ada, dari suara yang ada. Itu begitu. Itu namanya bukan ngaji. Jadi dia mendapatkan ilmu. Begitu. Kalau ngaji dia harus ada ikhtiar usaha. Tapi itu namanya informasi tentang ilmu. Tapi dapat ganjaran. Boleh. Banyak kita ketemu orang dan bertanya, saya ngaji lewat YouTube antum. Itu kalau ada manfaatnya. Begitu. Maksudnya kita nggak tahu apa yang dia ngaji. Paling urusannya amalan bayar utang. Nah, ini demen banget nih orang. Itu kayak begitu tuh. Paling demen ngintipnya. Itu kayak begitu. Jadi disebut ketiban ilmu, bahasa muallim sepeda. Kita bertanya, apa itu ketiban ilmu? Enggak bisa menanyakan lagi. Ya informasi yang didapat, ya itu. Begitu. Pemahamannya, ya terserah kita bagaimana memahami kalimat yang ada. Berapa banyak orang ketipu ketika ada bikin video, saya punya video itu dipotong. Yang namanya anak YouTube itu macam-macam dan motivasi orang berbeda-beda. Ada video begini katanya, dan itu ada kiainya WA saya. Dia ini gimana saya ngomong kayak begini nih? Akhirnya perhatiin dong, anak YouTube perhatiin. Itu potongan itu. Walaupun hafal Quran 30 juz, kitab apa aja dia bisa menguasai betul. Kalau masih merokok, haram jadi imam. Itu begitu, dipotong begitu. Begitu. Anda ini bagaimana? Anda nggak tahu Quran Anda masih merokok. Perhatiin, kalau masih merokok. Kalau kita imami, mati dulu. Kalau kita imami, mati dulu tuh rokok. Jangan masih merokok. Kalau masih merokok haram. Jadi makmum aja haram juga. Jadi kalau masih merokok, kalau mengimami mati. Begitu. Nah iya, ini gara-gara dipotong pada bagian begitu. Dipotong. Padahal itu kajian tentang rokok. Waktu saya ditanya sama teman kita tentang rokok, kita jawab lebih daripada setengah jam. Bagaimana ulama yang mengatakan haram landasannya mana, ulama yang mengatakan makruh landasannya mana, ulama yang mengatakan mubah landasan hukumnya mana, kenapa ini berbeda-beda ulama. Dan saya jawab begitu jawabannya. Tadi banyak, karena orang kan demen dipotong, demen viral. Itu begitu. Maka wali itu macam-macam. Ada wali kutub, itu paling tingginya wali, pangkatnya di bawah Nabi. Kayak Syekh Abdul Qadir Jilani, itu namanya wali kutub. Ada wali ngacoin orang di medsos, namanya wali YouTube. Namanya wali YouTube. Apa bikin ngacoin masyarakat tadi, ngurusin nasab orang. Sekitar ini nasib aja belum jelas. Gitu. Ini macam-macam. Oleh karena itu dapat ganjaran dengan media banyak. Tapi kalau mau ditelaah, kenapa orang dulu
yang sarana informasi ilmu dikit, tapi alimnya luar biasa, yang Ghazali dan semua. Padahal ngaji susah zaman dulu. Saya pernah bercerita namanya Ibnu Mikhlad. Ibnu Mikhlad, saya pernah dulu ini. Saya lupa nama depannya ini, Ibnu Mikhlad. Ini orang dari Spanyol. Spanyol itu dari Portugal. Portugal sama Spanyol ini dulu satu, Andalusia. Jadi namanya di kerajaan Andalusia itu Cordoba, begitu, Granada, Bornapi bahasa Arab. Itu sampai Spanyol, sampai Portugal tuh, Ronaldo kampung. Dulunya Muslim, zaman dulu. Ada namanya Ibnu Mikhlad. Saya lupa nama depannya, apa ini? Bukan ada nama depan. Dengar ada kiai hebat di Baghdad, pusat dinasti Islam. Karena dulu pemerintah Islam itu pusatnya di Madinah. Zaman Nabi, Abu Bakar Madinah, Umar Madinah, Utsman Madinah, di Imam Ali dipindah ke Irak karena udah perluasan Islam. Jadi di Baghdad lah pusatnya, zaman Imam Ali, dan terus di situ menjadi pusat sebelum nanti pada akhirnya pindah ke Mesir, pindah ke Turki. Begitu. Itu terakhir kalau minta dinasti Islam. Begitu pindah. Itu begitu. Itu pindah itu motivasinya demi supaya Islam ini bisa dijangkau semuanya. Motivasinya. Itu namanya perpindahan. Ada juga perpindahan benar-benar pindahin aja. Belum siap. Jangan dicatat. Begitu. Jadi akhirnya Ibnu Mikhlad ini ada kiai hebat di Baghdad, namanya Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, hafal hadis 1 juta hadis, 1 juta. Kalau sholat malam 300 rakaat, enggak pernah kurang. Itu terkenal, semua orang tahu. Di samping beliau ngajar, yang di mana gurunya yang namanya Syafi'i Muhammad bin Idris, muridnya alim kayak Imam Ahmad, pembangun mazhab. Ibnu Mikhlad dengar dari Portugal. Itu mondok jalan kaki, coba begini. Jalan kaki menembus benua. Benuanya Eropa. Nyebrang dulu ke Afrika, karena sampingnya Spanyol itu, sampingnya adalah Maroko. Terus bertahun-tahun jalan, pengen ngaji sama kiai Imam Ahmad, sampai kayak begitu. Sampai Baghdad, lagi zaman fitnah ulama dikandang. Begitu sama penguasa, enggak boleh tabligh akbar, pengajian ditutup. Sampai parahnya sama Imam Ahmad, borong pengajian kemana-mana tabligh, di rumahnya majlis kagak boleh juga, diawasi. Itu begitu, itu biasa. Kalau zaman sekarang ada kayak gitu, itu biasa kalau kita baca sejarah. Itu begitu. Dia datang sampai Baghdad, dia girang banget. Ya Allah, nyampe juga saya. Coba panas, dingin, udah kita bisa bayangin kan orang tidur itu bagaimana. Mau ngaji. Kayak begitu. Mau ngaji. Kalau kita kan rumah dekat aja pakai motor, benar nggak? Kalau gitu, kan udah enak banget. Ini ngaji loh. Ibnu Mikhlad. Nyampe Baghdad, ada kiai buka pengajian. Karena kiai kan ada yang kuning, ada yang merah. Di mata pemerintah itu dari dulu, bukan sekarang doang. Kiai ada kiai di pro pemerintah, begitu. Ramai. Karena dia nggak tahu Ahmad bin Hanbal itu yang mana bukan. Kan belum ada YouTube foto, kalau belum ada nama dulu. Ramai. Ini hebat ini dia. Dia baru datang udah hebat. Kampung. Ini hebat. Namanya Hanbal ya. Bukan. Begitu kata orang. Dia nggak tahu
Ini namanya Yahya bin Ma'in, ahli hadis. Kalau Imam Ahmad di atas ini, tambah bingung. Itu Yahya bin Ma'in, gurunya Bukhari. Bukhari itu yang ngaji Yahya bin Ma'in. Bukhari dari Uni Soviet dan ke Irak. Dibilang Imam Ahmad tidak bisa ngaji. Itu tuh nggak boleh buka majelis, tabligh di mana-mana nggak dikasih. Udah ada surat, dia tahanan rumah, nggak boleh kemana-mana, keluar rumah aja nggak boleh, ngajar nggak boleh di rumahnya dibikin lagi nggak boleh. Dia nangis, jawab, saya ini jalan kaki jauh banget, mau ngaji ada aja ujiannya, ambil gitu, tapi itu putus selesai, hebat hidupnya lagi. Dia datang ke Imam Ahmad, ketok rumahnya. Dia ngobrol, saya ini jauh dari Andalusia. Sekarang itu pecah, Portugal, daerahnya dia. Rural. Saya mau ngaji, waduh, kagak boleh saya ngajar. Nggak boleh, ngaji saya tutup semuanya. Nggak kasih yang penguasa. Tapi otak cerdas, ini kata dunia begini aja Imam, saya mau jadi pengemis saja dan pengemis ilmu. Bagaimana itu pengemis ilmu? Saban hari saya bakal pakai baju copang cabai, pakai topi pengemis. Saya bawa engkau buang selembar, engkau nulis hadis, lalu buang di mangkok saya. Saban hari kan pengemis, kan nggak apa-apa nggak dicurigai sama pengemis. Badan. Jadi dia sebentar pagi datang, kasih lembaran, tulis satu hadis, emang kasih dia uang, begitu. Kurang lebih hampir setahun. Jadi akhirnya ketika ganti pemerintahan, 20 Oktober kayaknya. Ini ganti pemerintahan. Emang begitu di kitab kita kan 20 Oktober itu itu bahasanya itu. Nggak ada itu. Ini ganti pemerintah dan pemimpin yang adil kali. Pemimpin yang adil. Akhirnya boleh ngajar lagi. Maka orang yang paling pintar se-Andalusia di Eropa Indonesia. Boleh buka itu di Google. Saya lupa nama depannya. Boleh buka aja. Gitu. Bagaimana cara nyari ilmunya Indonesia. Jadi orang dulu tuh ngaji itu capek. Sekarang ngaji itu gampang lewat YouTube, lewat WA, Instagram, Facebook, banyak hal. Ngaji itu silakan. Itu begitu ngaji. Tapi ganjarannya enggak sebanyak kita berangkat. Tapi itu sebagai informasi ngaji. Boleh. Yang kayak begitu boleh. Kayak kemarin zaman itu aja, zaman corona. Kan enak kuliah zaman corona. Kita aja enak kuliah. Cuma dengerin doang, dia ngoceh aja. Dia juga dia tidur doang, bunyi aja. Ngintip aja kita dengerin, kita tidur aja dilihat kagak. Begitu. Orang ngantor aja tuh orang ngantor, atasannya doang seragam, bawahnya kolor. Bener nggak? Apa nggak bohong-bohongan yang zaman edan? Kan begitu. Yang nggak jelas. Tapi itulah zaman. Anda kuliah media ilmu banyak, usaha ambil itu ilmu. Kalau ada manfaat ambil. Dan itu adalah hal yang bagus. Tapi kalau ditanya sama ganjaran, tentu tidak ganjaran. Karena bagaimanapun berangkatnya dia, ngegasnya dia, hilang bensinnya dia, capeknya dia, duduk belum lagi geser lagi, belonjol sila. Ini punya nilai ganjaran yang luar biasa. Kurang lebih demikian.